Gadis kecil yang tak bersuara, terperangkap dalam hidup penuh luka. Kehilangan kasih ayah dan jatuh dalam genggaman orang yang tak peduli. Akankah takdir memberinya secercah harapan? Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut ke kisah penuh emosi dan pelajaran berharga ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita simak cerita selanjutnya. Rania lahir di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu dikelilingi sawah hijau dan hutan kecil yang sering menjadi tempat bermain anak-anak. Namun, sejak kecil, Rania berbeda. Ia tidak pernah bersuara, tidak menangis keras saat lapar, dan hanya mengeluarkan suara lirih yang hampir tak terdengar. Dokter desa mengatakan bahwa Rania bisu sejak lahir. Ayah dan ibunya menerima keadaan ini dengan tabah. Meski begitu, menjadi seorang anak bisu di desa kecil bukanlah hal yang mudah. Ia sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Saat anak-anak lain tertawa dan bermain, Rania hanya bisa menyaksikan mereka dari kejauhan. Ia tidak pernah mengeluh, tetapi kesedihan itu tersimpan dalam-dalam di hatinya. Kehidupan Rania berubah drastis ketika ia berusia 5 tahun. Ibunya yang selalu menjadi pelindungnya meninggal dunia karena sakit yang tidak sempat diobati. Ayahnya, Pak Rudi, berusaha keras menggantikan peran ibu, tetapi luka kehilangan itu terlalu besar. Pak Rudi mulai kehilangan semangat hidupnya, meski ia tetap mencoba memberikan yang terbaik untuk Rania. Namun, tanpa kehangatan seorang ibu, Rania merasakan kehilangan yang tak tergantikan. Setahun setelah kematian istrinya, Pak Rudi memutuskan menikah lagi. Ia merasa Rania butuh sosok ibu yang bisa memberinya perhatian dan cinta. Pilihannya jatuh pada Santi, seorang wanita dari desa tetangga yang dikenal ramah. Awalnya, kehadiran Santi memberikan harapan baru bagi Rania. Ia sering membelikan baju baru dan memandikannya dengan lembut. Rania mulai merasa bahwa ia bisa menerima Santi sebagai bagian dari keluarganya. Namun, sikap baik itu perlahan berubah setelah Santi mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi Rania yang bisu. Setiap kali Rania membuat kesalahan kecil, Santi langsung menunjukkan ketidaksukaannya. Ia sering menyindir Rania meski tahu gadis itu tidak akan merespons. Ketika Pak Rudi pergi bekerja, Santi mulai memperlakukan Rania dengan kasar. Rania tidak pernah membalas atau melawan. Ia hanya menatap kosong ke arah lantai, menerima perlakuan buruk itu tanpa perlawanan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah dirinya memang layak diperlakukan seperti itu. Kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin berat ketika ayah Rania meninggal dalam kecelakaan kerja. Pak Rudi yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka meninggalkan dunia tanpa peringatan. Rania yang belum mengerti sepenuhnya tentang kematian hanya bisa menangis diam-diam di sudut rumah. Sementara itu, Santi tampak lebih memikirkan bagaimana ia akan melanjutkan hidup tanpa penghasilan dari Pak Rudi. Setelah pemakaman, Santi berubah semakin dingin. Ia menganggap Rania sebagai beban yang tidak perlu. Tidak ada alasan lagi baginya untuk menjaga seorang anak bisu yang tidak bisa membantunya mencari nafkah. Santi mulai membayangkan cara untuk melepaskan tanggung jawab ini. Setelah berpikir panjang, Santi memutuskan untuk menyerahkan Rania kepada Pak Arman, seorang tukang becak tua yang tinggal sendirian. Alasan Santi sederhana, ia tidak ingin repot mengurus Rania lagi. Dengan dalih bahwa Pak Arman membutuhkan teman di rumah, ia meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan terbaik. Namun, kenyataannya, Santi hanya ingin menyingkirkan Rania dari hidupnya. Pak Arman menerima Rania bukan karena iba, melainkan karena ia melihat gadis kecil itu sebagai seseorang yang bisa membantunya bekerja. Dengan tubuhnya yang kecil dan bisu, Pak Arman berpikir bahwa Rania tidak akan banyak menuntut. Ia tidak peduli pada masa lalu Rania atau perasaan gadis itu. Bagi Pak Arman, Rania hanya alat tambahan untuk meringankan bebannya. Rania tidak menemukan kehangatan. Rumah itu hanyalah gubuk kecil dengan atap bocor dan lantai tanah. Tidak ada kasur, tidak ada selimut. Rania tidur di lantai dingin. Seringkali hanya beralaskan kain bekas yang sudah lusuh. Makanan pun seadanya. Pak Arman sering memberikan sisa makanan dari pelanggan becaknya. Pak Arman juga memaksa Rania untuk bekerja.
Setiap pagi, ia mengajak Rania mengangkut barang-barang berat milik pelanggan. Meski tubuhnya kecil dan lemah, Rania dipaksa memikul beban yang tidak seharusnya ditanggung oleh seorang anak. Tubuhnya sering memar, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya bisa menunduk, menerima semua penderitaan itu dengan diam. Hari-hari di bawah asuhan Pak Arman berjalan seperti siklus tanpa akhir. Setiap pagi, Rania bangun lebih awal dari matahari. Tubuhnya yang kecil menggigil karena udara dingin yang masuk melalui celah-celah dinding gubuk. Ia segera disuruh mengangkat barang-barang pelanggan Pak Arman yang berat. Mulai dari karung beras, tumpukan sayur, hingga barang-barang yang ukurannya terlalu besar untuk seorang anak kecil seperti Rania. Tangan mungilnya sering terluka karena mengangkat barang-barang itu, tapi ia tetap melakukannya tanpa suara. Pak Arman tidak pernah memberinya waktu untuk bermain atau beristirahat. Siang hari, ia harus membantu mendorong becak ketika jalanan terlalu menanjak. Panas matahari membakar kulitnya, tetapi Rania terus berusaha. Kadang-kadang, ia merasa dunia ini begitu besar dan menyesakan, tetapi ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada tempat lain yang bisa ia sebut rumah. Saat malam tiba, tubuhnya yang kecil sudah sangat lelah. Namun, Pak Arman tetap tidak memberinya waktu untuk tenang. Ia hanya mendapat makan malam seadanya. Seringkali nasi basi dengan garam. Rania makan dengan perlahan, meskipun rasa lapar seringkali membuatnya ingin menangis. Saat ia tidur, pikirannya dipenuhi mimpi buruk tentang beban berat dan kegelapan yang terus mengejarnya. Dengan kehidupan yang keras dan makanan yang tidak layak, tubuh Rania mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan kronis. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya semakin kurus, dan ia sering merasa pusing. Namun, Pak Arman tidak peduli. Baginya, Rania hanyalah alat kerja yang tidak boleh berhenti. Bahkan ketika Rania jatuh sakit dengan demam tinggi, ia tetap memaksanya untuk bekerja. Suatu hari, tubuh Rania benar-benar tak mampu lagi menahan beban. Ketika sedang membantu mengangkat karung beras, ia tiba-tiba jatuh pingsan di tepi jalan. Orang-orang di sekitar hanya menatapnya tanpa berbuat banyak, karena mereka menganggap itu bukan urusan mereka. Pak Arman malah marah, menyuruhnya bangkit. Namun tubuh kecil itu tetap tergeletak tak berdaya. Rania akhirnya dibawa pulang ke gubuk dalam keadaan setengah sadar. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Tubuh Rania menggigil hebat di lantai tanah yang dingin. Ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan malam itu. Namun, di tengah ketidakpastian itu, sebuah tangan tak terduga muncul dalam hidupnya. Di tengah hujan deras, seorang wanita muda bernama Lila kebetulan melewati gubuk Pak Arman. Ia mengenal Pak Arman karena sering menggunakan jasa becaknya. Tetapi malam itu perhatian Lila tertuju pada tubuh kecil yang terbaring lemah di depan pintu gubuk. Dengan naluri keibuannya, Lila segera menghampiri Rania. Lila terkejut melihat kondisi Rania yang begitu memprihatinkan. Tubuh kecil itu kurus kering, dengan wajah penuh luka memar. Ketika Lila mencoba membangunkannya, Rania hanya bisa membuka matanya sebentar sebelum kembali pingsan. Tanpa berpikir panjang, Lila membawa Rania ke rumah sakit terdekat dengan bantuan warga. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Rania mengalami kekurangan gizi parah dan infeksi akibat luka-luka yang tidak dirawat. Jika ia terlambat dibawa, nyawanya mungkin tidak akan terselamatkan. Lila merasa marah dan bersalah sekaligus. Ia tidak menyangka bahwa anak ini hidup dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Setelah malam yang panjang di rumah sakit, Lila memutuskan untuk mengambil alih tanggung jawab atas Rania. Ia tidak bisa membiarkan gadis kecil ini kembali ke Pak Arman. Namun, keputusan itu bukan tanpa tantangan. Ketika Lila mencoba berbicara dengan Pak Arman, ia langsung mendapatkan penolakan keras. Pak Arman menuduh Lila mencampuri urusannya dan bahkan mengancam akan melapor ke polisi. Lila tidak gentar. Ia menghubungi pihak berwenang dan melaporkan keadaan Rania. Polisi mulai menyelidiki kondisi kehidupan Rania, sementara Lila berusaha mendapatkan hak asuh atas gadis itu. Proses hukum berjalan lambat, tetapi Lila tidak menyerah. Ia mengumpulkan bukti dan melibatkan saksi untuk membuktikan bahwa Rania telah diabaikan dan disiksa. Di sisi lain, Lila juga berusaha mendekati Rania.
Ia tahu bahwa gadis kecil itu telah melalui banyak penderitaan, sehingga ia tidak ingin memaksa. Lila mulai dengan memberikan perhatian kecil, seperti membelikan pakaian baru dan makanan bergizi. Rania, yang awalnya takut dan ragu, perlahan mulai membuka hatinya. Setelah beberapa minggu perawatan intensif di rumah sakit, kondisi Rania perlahan membaik. Tubuhnya yang dulu kurus dan rapuh mulai mendapatkan nutrisi yang layak, meskipun butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Dokter memberikan perhatian khusus karena Rania tampak sangat trauma. Saat dokter atau perawat mendekatinya, ia seringkali mengejang ketakutan, seolah-olah mengira dirinya akan disakiti lagi. Lila, yang selalu menemani Rania selama masa perawatan, menyadari bahwa trauma Rania tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Ia berusaha membuat Rania merasa nyaman dengan menunjukkan kasih sayang yang tulus. Lila membawa buku gambar dan pensil warna untuk Rania. Meski awalnya Rania ragu, lambat laun ia mulai menggambar untuk mengungkapkan perasaannya. Lewat gambar-gambar itu, Lila dapat melihat sekilas kehidupan yang dialami Rania. Gambar becak, seorang pria tua yang tampak marah, dan seorang anak kecil yang duduk sendirian di pojok gubuk. Lila terus mendukung Rania tanpa memaksanya untuk bicara. Ia memahami bahwa Rania membutuhkan waktu untuk merasa aman. Dengan sabar, Lila mendekati Rania, memberinya pelukan lembut dan senyuman yang hangat. Meskipun Rania tidak bisa berbicara, matanya mulai menunjukkan rasa percaya yang perlahan tumbuh. Di sisi lain, proses hukum terhadap Pak Arman dan masa lalu Rania mulai berjalan. Lila menghubungi polisi untuk melaporkan kondisi Rania yang tidak manusiawi. Saat polisi mulai menyelidiki, mereka menemukan bukti bahwa Pak Arman telah melakukan penelantaran berat terhadap Rania. Namun, Pak Arman berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya membantu Rania dan tidak tahu bagaimana merawat anak kecil. Saat penyelidikan berlangsung, Lila juga mencoba mencari tahu tentang keluarga kandung Rania, termasuk ibu tirinya, Santi. Dengan bantuan tetangga dan aparat desa, Lila menemukan bahwa Santi telah meninggalkan desa tak lama setelah menyerahkan Rania kepada Pak Arman. Tidak ada catatan jelas tentang keberadaannya, dan Lila harus menerima bahwa Santi mungkin tidak akan pernah kembali. Meski begitu, Lila merasa bahwa fokus utamanya sekarang adalah memberikan masa depan yang lebih baik untuk Rania. Ia mengajukan permohonan adopsi resmi, meskipun proses itu penuh dengan tantangan birokrasi. Lila tahu bahwa perjuangan ini tidak akan mudah, tetapi ia bertekad untuk tidak menyerah. Setelah akhirnya mendapatkan hak asuh sementara atas Rania, Lila membawa gadis kecil itu ke rumahnya. Rumah sederhana Lila terasa seperti istana bagi Rania. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidur di tempat tidur yang nyaman, mengenakan pakaian bersih, dan makan makanan bergizi setiap hari. Lila juga mendaftarkan Rania ke sekolah khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di sana, Rania bertemu dengan teman-teman yang juga memiliki keterbatasan, tetapi hidup dengan semangat. Meski awalnya ia merasa canggung, lambat laun Rania mulai merasa diterima. Guru-gurunya mengajarkan bahasa isyarat, dan Rania mulai belajar cara mengungkapkan dirinya dengan lebih jelas. Setiap sore, Lila duduk bersama Rania, mendengarkan cerita yang disampaikan lewat bahasa isyarat sederhana atau gambar-gambar yang dibuat Rania. Mereka berbagi tawa dan tangis, dan hubungan mereka semakin erat. Lila merasa seperti menemukan tujuan hidup yang baru, sementara Rania menemukan sosok ibu yang selama ini ia rindukan. Meskipun hidup Rania mulai berubah, bayang-bayang masa lalunya masih menghantui. Ada saat-saat ketika ia terbangun di malam hari dengan tubuh gemetar, mengingat teriakan Pak Arman atau perlakuan dingin Santi. Lila selalu ada untuk menenangkan Rania, memeluknya erat hingga ia merasa aman kembali. Lila juga mengajarkan Rania untuk memaafkan masa lalunya. Ia memberitahu Rania bahwa meskipun ada orang-orang yang melukainya, ada juga orang-orang yang peduli dan mencintainya. Perlahan, Rania mulai belajar menerima bahwa masa lalunya adalah bagian dari hidupnya, tetapi tidak harus menentukan masa depannya. Seiring waktu, Rania tumbuh menjadi gadis kecil yang percaya diri. Ia tidak lagi merasa malu dengan keterbatasannya. Melalui bahasa isyarat,
Ia bisa mengungkapkan perasaannya dan menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Lila sering membawanya ke acara komunitas untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, di mana Rania merasa bahwa ia bukan satu-satunya yang berbeda. Dalam komunitas itu, Rania mulai berbagi cerita lewat gambar-gambarnya. Orang-orang yang melihat karya Rania sering merasa terharu, karena gambar-gambar itu menggambarkan perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Rania bahkan mulai memenangkan penghargaan kecil dalam lomba seni, dan kepercayaan dirinya semakin meningkat. Beberapa tahun kemudian, Rania telah tumbuh menjadi remaja yang penuh semangat. Ia menjadi simbol harapan di komunitasnya, menunjukkan bahwa keterbatasan tidak berarti akhir dari segalanya. Rania juga terus berjuang untuk membantu anak-anak lain yang memiliki pengalaman serupa dengannya. Sementara itu, Lila merasa bangga melihat bagaimana Rania telah berkembang. Ia tidak pernah menyesali keputusan untuk menyelamatkan Rania, meskipun perjuangannya penuh dengan rintangan. Bagi Lila, Rania adalah hadiah terindah dalam hidupnya. Kini, Rania dan Lila hidup bersama sebagai keluarga yang penuh cinta. Meskipun masa lalu mereka penuh luka, mereka membuktikan bahwa harapan selalu ada bagi mereka yang berani memperjuangkannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, ketabahan, dan harapan. Hidup mungkin tidak selalu adil, tetapi dengan kehadiran orang-orang yang peduli, segalanya bisa berubah menjadi lebih baik. Bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang terinspirasi dan peduli pada sesama.